Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema baru, yaitu stand out. Stand out ini adalah sesuatu hal yang berani tampil beda, berani tampil yang tidak seperti kebanyakan. Dia berbeda sendiri. Kalau yang lain pakai baju warna hitam, dia pakai baju warna kuning sendiri, atau yang lain bajunya putih, dia tampil sendiri dengan baju warna hitam. Nah, stand out ini adalah berani tampil berbeda dari yang lain atau dari kebanyakan hal. Nah, yang dimaksud apa? Nah, kita belajar selama 1 bulan ini dari satu ayat emas, yaitu 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar secara historicalnya, dari secara sejarahnya, surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Timotius. Kenapa waktu itu Rasul Paulus menulis di sini dengan kata-kata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Seringkali ayat ini ditujukan atau kita merasa hanya berlaku untuk anak-anak muda. Hanya berlaku untuk para yobelers mungkin ya. Hanya berlaku untuk orang-orang muda. Tetapi sebenarnya secara historicalnya dari ayat ini, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius karena Timotius sudah masuk dalam pelayanan. Dia sudah menjadi pemimpin jemaat, membantu Rasul Paulus. Itu saat dia di usia, secara penafsiran, tidak tertulis exactly, tidak tertulis dengan pasti, tapi secara penafsiran diperkirakan usianya Timotius saat itu antara 20 sampai 30 tahun. 20 sampai awal 30-an lah. Nah, dan budaya pada zaman itu adalah orang muda itu dianggap kurang berpengalaman. Orang muda itu dianggap kalah pinter sama yang tua. Jadi kalau ada seorang muda umur 20 sama orang yang sudah usianya 100 tahun, dianggap yang 100 tahun lebih hebat, lebih bijaksana, lebih banyak makan garam, lebih banyak pengalaman, lebih banyak segala macamnya. Jadi orang muda itu dipandang sebelah mata pada zaman dahulu. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius untuk menyemangati Timotius. Makanya di bagian awal dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kemudian, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Seringkali kita dipandang orang rendah karena kita tidak bisa jadi teladan. Seringkali kita dipandang orang dengan tidak baik karena kita tidak bisa jadi teladan bagi orang lain. Nah, kemudian dilanjutkan di situ. Teladan dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari ayat ini, sebenarnya ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang muda. Tetapi biarlah orang muda juga mau belajar jadi teladan. Orang yang sudah dewasa, biarlah menjadi teladan juga bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Demikian juga orang yang sudah senior, sudah berumur, biarlah juga menjadi teladan bagi generasi di bawahnya. Artinya ayat ini tidak hanya melulu berbicara anak muda yang harus jadi teladan, tetapi semua kalangan usia. Firman Tuhan ajarkan supaya kita mau belajar menjadi teladan. Nah, teladan dalam hal apa? Kalau tadi sudah saya bacakan di situ adalah
Yang pertama, kita akan belajar dari jadilah teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Kata-kata itu adalah suatu hal yang meluap dari hati. Kata-kata itu bisa melemahkan orang. Kata-kata itu bisa membangkitkan orang, membangkitkan semangatnya orang. Kata-kata itu bisa membunuh orang. Dan kata-kata yang sama juga bisa membangkitkan semangat hidup seseorang. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya setiap kita, anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi teladan di dalam perkataan kita. Apalagi selain berkata-kata juga tingkah laku perbuatan kita. Kalau zaman sekarang, zaman di era modern, zaman internet, seringkali mungkin kita orangnya diem. Orangnya introvert, ya, introvert. Tidak banyak bergaul dengan orang, tidak banyak ngomong, orangnya lebih pasif, diam. Tapi di zaman sekarang, ada yang namanya media sosial. Mungkin kehidupan sehari-harinya diam. Tetapi di media sosial kita tidak pernah tahu. Mulutnya diam, jarinya tidak bisa diam. Mulutnya diam, tapi jarinya yang ngumpat orang. Jarinya yang ngata-ngatain orang. Jarinya yang fitnah orang. Mulutnya tidak pernah gibah, tidak pernah ngerasani orang. Tetapi pakai media sosial, update hal-hal yang bisa melemahkan orang lain. Lewat media sosial, posting hal-hal yang ngerasani tetangganya. Sama aja. Karena di zaman sekarang, mulut bisa diem, tapi media sosial bisa jalan terus. Mulut kalau ketemu orang bisa kelihatan baik, tapi kita tidak tahu di baliknya, jarinya bisa jahat banget. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita menjadi teladan bagi siapa saja, baik dalam perkataan dan tingkah laku kita. Kalau kita lihat dalam Kolose 4, ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dari ayat ini, Kolose 4 ayat 6 ini, kalau saya lihat dari frasa bahasa Yunani-nya, di situ kata perkataanmu itu disebutkan dengan kalimat hologos humon, yang artinya perkataan atau kata-kata yang dikeluarkan, setiap kata-kata, every single word, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita sepanjang hari. Hendaklah kata-katamu, atau boleh saya ganti, hendaklah semua perkataan, kata demi kata yang keluar dari mulut kita senantiasa penuh kasih. Penuh kasih dalam frasa Yunani-nya ditulis dengan kata encherti, yang artinya berada di dalam kasih karunia. Yang artinya tidak hanya sekedar ramah di depan, tetapi benar-benar mencerminkan Allah yang penuh kebaikan. Mencerminkan kebesaran Tuhan, mencerminkan pribadi Tuhan di dalam setiap perkataan kita. Jadi setiap kata-kata kita hendaknya senantiasa mencerminkan pribadi Tuhan, mencerminkan kasih-Nya Tuhan, mencerminkan kebaikan-Nya Tuhan. Dan di situ dikatakan selanjutnya, jangan hambar. Kata jangan hambar ini dalam frasa Yunani ditulis dengan kata artus, yang artinya garam. Kita tahu bahwa garam itu salah satu fungsinya yang paling common, yang paling umum adalah memberi rasa. Biarlah perkataan kita jadi teladan dalam perkataan kita. Perkataan kita ini bisa memberikan taste, bisa memberikan rasa bagi kehidupan orang lain. Mungkin ada orang yang sedang hopeless, dia sedang putus asa, dia tidak tahu harus ngapain. Mungkin dia sudah berpikir mau bunuh diri.
Tetapi gara-gara ada perkataan yang menjadi garam, yang bisa memberikan rasa bagi hidup orang itu, maka orang itu bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari salah satu hamba Tuhan di Jakarta yang dulu hidupnya berantakan, gak karu-karuan. Dia dari sekolah, dari zaman dia sekolah, dia sudah ngedrugs, sudah pakai obat, sampai dia itu harus pindah keluar dari Pulau Jawa untuk dia bisa sekolah, karena semua sekolah di Jabodetabek gak ada yang mau terima dia. Dia sampai mau sekolah aja susah, nggak ada sekolah yang mau terima, nggak ada yang mau berteman dengan dia karena takut barangnya dicuri, dijual untuk beli drugs, beli obat-obatan. Dan hari ini dia jadi seorang hamba Tuhan di Jakarta. Kalau saya sebut namanya, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang generasi muda pasti tahu. Sampai suatu ketika hamba Tuhan ini dia bertemu dengan papanya. Saat itu dia dikeluarkan dari sekolah karena dia difitnah mencuri. Karena memang sebenarnya dia mau mencuri, tapi belum sempat dia nyuri, barang yang mau dicuri itu sudah dicuri sama orang lain. Tetapi karena dia sudah memiliki image yang negatif, jadi dia yang dituduh mencuri, dan akhirnya dia sampai dikeluarkan dari sekolah, dan ayahnya datang untuk menjemput dia. Saat mereka berjalan, mereka diteriakin, maling, maling, maling gitu. Sampai akhirnya ayahnya berhenti. Dan ayahnya ini, perkataan ayahnya ngomong ke anaknya, dia bilang gini, serusak apapun hidupmu, sebrengsek apapun kamu tetap anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan di hidupku. Aku akan memberikan waktuku sepenuhnya untuk benar-benar bersama-sama dengan kamu. Lewat perkataan itu. Padahal hamba Tuhan ini ngomong, saya itu sudah sempat minum 1 gelas obat pembunuh serangga. Dia sudah minum. Dan dia sampai minum sampai masih terselamatkan. Dia sudah berusaha bunuh diri dan lain sebagainya. Gara-gara perkataan itu dia ngomong, itu titik balik dalam kehidupannya. Dan hari ini dia jadi salah satu hamba Tuhan di Jakarta yang bergerak di anak-anak muda, dan dia melayani dalam pemulihan anak-anak muda, generasi muda. Ya didoakan kalau Tuhan izinkan, nggak tahu nanti kapan, kalau bisa Yobel saya akan coba hubungi dan saya akan invite hamba Tuhan tersebut untuk bisa melayani kita di Surabaya, di Yobel khususnya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah dari perkataan. Perkataan kita bisa menjadi garam. Perkataan kita bisa memberikan rasa dalam kehidupan orang lain. Dan itu memang bukan suatu hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Setiap perkataan kita ada kasih Kristus di dalamnya. Dan perkataan kita bisa memberikan rasa kepada orang di sekitar kita. Dan kalau kita bisa melakukan hal ini, maka yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, hendaknya kita menjadi teladan di dalam perkataan, itu bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Dan sungguh alangkah luar biasa kalau kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, sebagai ayah khususnya, sebagai papa, setiap perkataan kita bisa memberkati, bisa memberikan rasa di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Perkataan kita bisa memberikan rasa, bisa membangkitkan semangat yang sudah pudar, bisa menguatkan anak-anak kita, bisa menguatkan keluarga besar kita, bisa menguatkan orang di sekitar kita, di kantor kita, di kampus, di sekolah. Lewat perkataan kita, itu bisa memberkati banyak orang. Lewat mulut yang sama, dari perkataan kita, juga bisa membunuh banyak orang. Tinggal mana yang mau kita pilih, mana yang mau kita lakukan. Dan yang jelas firman Tuhan ajarkan, hendaknya kita menjadi teladan di dalam setiap perkataan kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami belajar
mengenai kebenaran firman Tuhan. Memang untuk menjadi teladan dalam perkataan bukan suatu hal yang mudah. Tapi kalau ini firman Tuhan, ini keinginan Tuhan, kami percaya kami bisa bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang ngajarin kami untuk kami bisa menjadi teladan dalam perkataan kami. Mungkin gak langsung sempurna, tapi kami pasti bisa melewati semakin hari semakin baik. Semakin hari kita semakin bisa jadi teladan dalam perkataan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah pagi hari ini hamba mau serahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang hari ini mau beraktivitas, mereka yang mau berangkat sekolah, kuliah, bekerja, biar Tuhan berkati segala aktivitas kegiatan mereka, Tuhan buat jadi berhasil. Mereka yang sedang terbaring karena gak enak badan, biar kuasa mujizat Tuhan tetap ada dan terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang rindukan pasangan hidup, biarlah Tuhan berikan, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup mereka yang terbaik, yang sesuai dengan Tuhan. Dan mereka yang merindukan keturunan ilahi, Tuhan berikan keturunan ilahi sesuai dengan waktunya Tuhan yang paling tepat. Dan biarlah melalui kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan biarlah damai sejahtera, sukacita, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna menyertai kami semua. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, serta pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan boleh menjadi berkat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang mau stand out. Meskipun pergaulan kita ngomongnya miso sana sini, kita mau menjadi seorang pribadi yang perkataan kita tidak ngikut seperti itu, tapi perkataan kita bisa menjadi berkat, bisa menguatkan, bisa memberikan rasa bagi orang di sekitar kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.